Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah kajian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali, dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk thalabul ilmi, mempelajari, menuntut ilmu agama yang merupakan amalan yang sangat agung, amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita, langkah kita untuk menuju ke surga. Amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita di dunia dan juga di akhirat. Amalan yang dengannya para malaikat dan seluruh penduduk langit dan penduduk bumi mendoakan kebaikan untuk kita, yaitu thalabul ilmi, mempelajari ilmu agama. Bapak Ibu yang kami hormati, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini ya insyaallah kita akan melanjutkan membaca dan mengambil pelajaran dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Hadis Arba'in Nawawiyah. Dan sekarang kita sampai hadis yang kelima. Jadi ya kitab Hadis Arba'in, ya di dalamnya ya Imam Nawawi mengumpulkan ya 42 hadis. Yang mana hadis-hadis tersebut yang ada di dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi tersebut adalah hadis-hadis yang menjadi pokok ya tentang hukum kaidah syariat Islam. Jadi semua hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang pendek, akan tetapi hadis tersebut menjadi ya pokok, ya menjadi pokok inti dari syariat Islam. Maka hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang agung, hadis-hadis yang terpilih, ya hadis-hadis yang penting, dan semua para ulama yang nasihatkan kita kaum muslimin untuk mempelajari hadis-hadis yang ada di Arba'in Nawawi. Bahkan mereka mengatakan cukuplah seseorang untuk mengetahui Islam secara keseluruhan, namun secara global, ya Islam secara keseluruhan. Kalau kita ingin mengetahui apa itu Islam, maka pelajari hadis-hadis Arba'in Nawawi. Ini hadis yang kelima, hadis yang pendek. Saya bacakan teks hadisnya. Hadis yang kelima, an ummil mu'minin, Ummi
Abdillah Aisyata radhiyallahu anha qalat. Hadis yang bersumber dari Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Beliau adalah Ummu Abdillah, ibunya Abdillah Aisyah. Namanya adalah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa, barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru. Ahdasa itu membuat sesuatu yang baru yang belum pernah ada, yang tidak ada tuntunannya dari kami, yang tidak pernah kami contohkan sebelumnya, maka sesuatu tersebut tertolak, kata Rasulullah. Jadi barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama, yang tidak pernah kami contohkan, kata Rasulullah, maka sesuatu tersebut tertolak. Al-hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan para ulama sepakat, semua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka hadis-hadisnya tidak perlu diteliti, karena hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih. Kemudian wa fi riwayat Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, kalau tadi hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kemudian berikutnya ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Rasulullah bersabda, man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak pernah kami contohkan, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Ini dua hadis ya yang mirip-mirip, yang hampir sama. Yang pertama yaitu man ahdasa, barang siapa mengada-ngadakan sesuatu yang baru, membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama. Walaupun mungkin dia tidak mengamalkannya, tidak melakukannya, tapi dia yang mencetuskan. Dia yang membuat sesuatu yang baru tersebut sehingga orang lain ya mengikuti, melakukan apa yang dia perbuat, sesuatu yang baru tersebut. Jadi menciptakan sesuatu yang baru dalam urusan agama. Kalau yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu orang yang mengamalkan, walaupun dia tidak membuat sesuatu tersebut, tidak menciptakan sesuatu yang baru tersebut, tapi dia ikut mengamalkan sesuatu yang baru dalam urusan agama, maka kedua-duanya ya tercela, kedua-duanya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amalannya batil, bahkan dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum jami'an, itu teks dari hadis yang kelima. Kemudian sebelum kita menjelaskan, mengambil faidah dari kandungan hadis tersebut, sebelumnya ya perlu bagi kita untuk mengenal sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita baca tadi diriwayatkan siapa, Pak? Aisyah, ibunda Aisyah. Ya, sedikit kita sampaikan, dan perlu bagi kita, ya kita sangat butuh untuk mempelajari sirah, mempelajari biografi, perjalanan ya orang-orang soleh dari kalangan para nabi atau sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mempelajari sirah mereka, mengenal mereka, mempelajari, membaca biografi mereka, maka yang pertama kita bisa mengambil teladan dari mereka. Dan semua para nabi dan semua para sahabat ya tidak ada yang terkecuali. Semua para sahabat yang mereka adalah orang-orang soleh, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang paling baik yang pernah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Dan kita diperintahkan untuk mengambil teladan dari mereka, untuk mengambil contoh ya, untuk mengambil pelajaran dari kesolehan yang mereka para sahabat.
Kemudian dengan mempelajari biografi para sahabat, maka akan semakin tumbuh rasa cinta kita kepada mereka. Mungkin kita cinta kepada para sahabat, tapi mungkin dengan kecintaan yang tipis. Tapi dengan semakin kita mengetahui tentang mereka, membaca sirah mereka, membaca perjalanan hidup mereka, maka akan semakin besar kecintaan kita kepada mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat atau ibunda Aisyah di sini disifati bahwasannya beliau yang pertama adalah ummul mukminin. Ibunda Aisyah itu adalah ibunya semua kaum mukminin. Ibunya orang-orang yang beriman di seluruh dunia ini. Ya. Dan semua istri-istri Rasulullah SAW mendapat sifat tersebut, mendapat gelar tersebut. Semua istri Rasulullah maka digelari ummul mukminin. Mereka adalah ibu kita semuanya. Semua istri Rasulullah, tidak hanya Aisyah. Ya. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, Allah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih berhak dicintai oleh orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Jadi di sini Allah memerintahkan kita agar kita mencintai Rasulullah melebihi kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, kata Allah. Dan istri-istri Rasulullah semuanya itu adalah ibu orang-orang yang beriman. Ya. Maka barang siapa yang tidak mengakui bahwasannya istri Rasulullah adalah ibu kita orang-orang yang beriman, maka dia telah mendustakan ayat Al-Quran. Dia mendustakan ayat Al-Quran, dan para ulama mengatakan ia akan keluar dari koridor iman. Dahulu dikisahkan bahwasanya ada seorang yang mana seorang tersebut mencela ibunda Aisyah. Dia mencela dengan perkataan-perkataan yang keji. Kemudian ada orang lain menasihati, bukankah Aisyah adalah ibu kamu? Ibu orang-orang yang beriman. Maka orang tersebut mengatakan, tidak, dia bukan ibu saya. Ya. Maka kabar tersebut sampai kepada Aisyah. Kemudian Aisyah mengatakan, iya, memang saya hanya menjadi ibu dari orang-orang yang beriman. Adapun yang tidak menganggap saya sebagai ibunya, maka dia bukan orang-orang yang beriman. Artinya keluar dari iman. Jadi beliau adalah ummul mukminin. Kemudian beliau disifati Ummu Abdillah. Ummu Abdillah ini adalah kunyah. Kunyah itu adalah laki-laki, nama penyebutan. Kalau laki-laki diawali dengan Abu atau Ibnu. Ya, artinya Abu itu bapak. Ya. Kalau perempuan diawali dengan Ummu, ibu. Ya. Dan ini kunyah ini adalah sunnah Rasulullah SAW yang menjadi ciri khas kekhususan bagi umat Islam. Rasulullah memiliki kunyah Abul Qasim, dan Rasulullah memberikan kunyah kepada para sahabat. Semua para sahabat memiliki kunyah. Ya. Tapi ada yang terkenal dengan namanya, ada yang terkenal dengan kunyahnya. Ada yang terkenal dengan namanya dan kunyahnya sekaligus. Ya. Dan ibunda Aisyah kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Padahal Ummu Abdillah itu artinya ibunya Abdullah. Padahal kita tahu bahwasannya Aisyah tidak punya anak. Ya, tidak punya anak. Tidak punya anak namanya Abdullah. Bahkan beliau tidak punya anak. Tapi tidak mengapa. Ya, kunyah itu tidak harus memiliki anak dari nama tersebut. Ya. Bisa saja kita belum punya anak, masih muda, belum nikah, kita punya kunyah Abu Muhammad misalnya, boleh. Ya, tidak harus punya anak nama tersebut. Ya. Aisyah radhiyallahu anha tidak punya anak. Ya, tapi beliau dikunyahi dengan Ummu Abdillah. Ada beberapa sebab dijelaskan oleh para ulama kenapa Aisyah itu kunyahnya Ummu Abdillah. Di sana ada 3 sebab. Yang pertama, dikatakan oleh para ulama, Aisyah itu punya anak, tapi anaknya istilahnya
gugur, ya, gugur. Ini pendapat yang tidak kuat. Kemudian yang kedua, kenapa dinamakan Ummu Abdillah? Karena Abdullah itu adalah nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman." Nama yang paling dicintai oleh Allah yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Oleh karenanya Aisyah ya tidak punya anak, maka dikunyai dengan nama yang paling baik, yaitu Ummu Abdillah. Kemudian yang ketiga, kenapa alasannya Aisyah itu dinamakan dengan Ummu Abdillah? Ini alasan yang paling kuat, yaitu suatu ketika Aisyah berkata kepada Rasulullah. Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau telah memberikan kunyah kepada istri-istrimu semuanya, kecuali saya belum. Maka berikanlah saya kunyah ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Naam, ya, saya akan beri kamu kunyah dengan anak saudarimu, yaitu Abdullah." Karena saudaranya Aisyah yaitu Asma itu punya anak namanya Abdullah. Makanya didomplengkan, diikutkan ya, kunyahnya dari nama anak saudarinya. Jadi Ummu Abdillah. Maka semenjak itu Aisyah dipanggil dengan Ummu Abdillah. Dan biasanya nama sahabat, semua sahabat yang namanya itu diberikan oleh Rasulullah, maka nama itu akan menjadi nama yang paling dia sukai, nama yang ingin dia itu disebut dengan nama tersebut, karena spesial. Yang memberikan nama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Aisyah senang apabila dipanggil dengan Ummu Abdillah. Kalau nama Aisyah mungkin yang memberikan orang tuanya Abu Bakar, tapi Ummu Abdillah yang memberikan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini tentang Ummul Mukminin Ummi Abdillah. Namanya adalah Aisyah. Ya, salah satu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebagian para ulama mengatakan bahwasanya beliau adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun sebagian para ulama mengatakan yang paling dicintai adalah Khadijah radhiyallahu anha. Tapi Aisyah, beliau memiliki keutamaan yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh istri-istri Rasulullah yang lainnya. Kita sebutkan apa keutamaan sahabat Aisyah atau ibunda Aisyah. Yang pertama, Aisyah radhiyallahu an adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah. Tatkala itu sahabat Amr bin As pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayun nasi ahabbu ilaik?" Siapa manusia yang paling kau cintai? Waktu itu Khadijah sudah meninggal. Siapa manusia yang paling kau cintai ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan Aisyah. Aisyah. Kemudian wa minar rijal, kalau dari laki-laki siapa yang paling kau cintai? Rasulullah mengatakan abuha, ayahnya Aisyah. Siapa? Abu Bakar. Ya. Jadi Abu Bakar merupakan sahabat yang paling dicintai. Aisyah adalah wanita yang paling dicintai setelah sepeninggalnya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Rasulullah SAW punya berapa istri, Pak? Apa? Ya. 11 ceraikan 2. Ya, jadi 9. Ya, 11 ceraikan 2. Tapi dari semua istri Rasulullah, Aisyah itu adalah satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi dalam keadaan perawan. Yang lainnya semuanya dinikahi oleh Rasulullah dalam keadaan janda. Aisyah dinikahi oleh Rasulullah SAW, yaitu 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Ya. Dan waktu itu umurnya Aisyah 6 tahun. Tapi jangan dibayangkan 6 tahunnya sekarang dengan 6 tahunnya zaman dahulu. Ya. Ya. Kemudian baru resmi berumah tangga dengan Rasulullah setelah hijrah, beberapa tahun setelah hijrah, yaitu tatkala Aisyah berumur 9 tahun. 9 tahun. Dan Rasulullah
ya berkeluarga dengan Aisyah ini selama 8 tahun lebih setengah tahun. Jadi 8 tahun 5 bulan 6 bulan. Ya. Kemudian ya selama itu. Ya. Jadi ini keutamaan sahabat atau ibunda Aisyah. Dan Aisyah adalah wanita yang paling berilmu tentang ilmu agama. Aisyah adalah wanita yang paling berilmu, yang paling mengetahui tentang hukum-hukum Islam, yang paling tahu dengan hadis-hadis Nabi, yang paling tahu, yang paling paham dengan Al-Quran. Ya. Bahkan ya Rasulullah SAW mengatakan, khudu syatra dinikum min Aisyah, ambillah setengah dari agama kalian dari Aisyah. Ya. Dan para sahabat dahulu setelah Rasulullah meninggal, kalau sahabat itu tidak tahu hukum dalam Islam, ya, tidak tahu ini apa hukumnya, ya, maka mereka datang kepada Aisyah. Setiap mereka datang kepada Aisyah, maka selalu mereka mendapatkan jawaban dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak sekali hadis-hadis Nabi yang dihafal, yang diketahui, yang diriwayatkan oleh Aisyah. Ya wajar karena setiap hari ya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh beliau yaitu 2.210 hadis. 2.210 hadis. Ini ya sangat banyak dan menjadi orang yang keempat, sahabat yang keempat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak ya keutamaan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dengan mengetahui itu semuanya maka menambah ya kecintaan kita kepada beliau radhiyallahu anha. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian kita masuk kepada hadis yang kita baca. Jadi hadis yang kita baca ini merupakan hadis yang sangat penting. Hadis yang sangat mulia. Ya. Ya bahkan para ulama itu mengatakan bahwasanya hadis yang barusan kita baca ini yaitu hadis yang merupakan setengah ya dari ajaran Islam, yang menentukan, yang menjadi barometer ya amalan yang zahir dalam Islam. Jadi kalau kita mau mengetahui amalan itu baik atau buruk di dalam Islam, maka yang jadi patokan barometernya itu adalah hadis ini. Hadis amalan tersebut sesuai dengan ajaran Rasulullah atau tidak. Itu menjadi barometer ya baik dan buruknya amalan di dalam Islam. Maka hadis ini menjadi separuh dari ajaran Islam. Adapun separuhnya yang menjadi barometer amalan batin yaitu hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau hadis innamal a'malu binniyat itu hadis yang pertama dari hadis Arba'in Nawawi, ini menjadi barometer untuk menentukan amalan itu baik atau tidak dalam masalah hati. Tapi kalau hadis yang kita baca ini, hadis yang kelima ini menjadi barometer untuk amalan-amalan yang zahir. Jadi intinya bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sangat penting untuk kita hafalkan, hadis yang sangat penting untuk kita pelajari dan ambil faidah dari hadis tersebut. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Hadis ini ya, menunjukkan ya kepada kita bahwasannya salah satu syarat diterimanya amal ibadah. Jadi hadis ini menunjukkan salah satu syarat diterimanya amal ibadah, yaitu mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beramal ibadah. Ya. Jadi syarat amal ibadah, apapun amal ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau amalan tersebut itu ada contohnya dari Rasulullah. Amalan tersebut disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau amalan itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah, ya. Kemudian kita mengamalkannya, kemudian kita mengatasnamakan itu agama, itu adalah ibadah,
dengan niat kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan tersebut padahal tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, maka otomatis amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita ketahui bahwasannya syarat amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua. Ya, ada dua. Salah satu dari dua ini hilang dari suatu amalan, maka otomatis amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dua syarat tersebut, yang pertama apa, Bu? Ikhlas. Ikhlasun niyah. Di beramal ibadah mengharap ikhlas, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhlas saja tidak cukup. Ya. Ikhlas saja tidak cukup, harus terpenuhi syarat yang kedua, yaitu hadis ini. Yaitu ya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah yang kita lakukan harus ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kalau dua ini terpenuhi, ya maka ibadah tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau tidak maka ya sia-sia amal ibadah. Misalnya orang beribadah ikhlas karena Allah. Contoh ini ikhlas karena Allah, dia benar-benar tidak mengharap apapun dari manusia. Dia benar-benar mengharap pahala dari Allah. Bahkan mungkin dia sembunyi-sembunyi mengamalkan amalan tersebut. Ya. Misalnya dia Salat dia sembunyi-sembunyi, tengah malam dia Masya Allah. Ya ikhlas karena Allah. Tapi mengerjakannya salatnya dia tidak, salat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Harusnya misalnya takbir dulu, kemudian dia mungkin rukuk dulu, kemudian dibolak-balik begitu, ya maka tertolak, tidak diterima. Atau misalnya syarat yang kedua yang tidak syarat yang pertama tidak terpenuhi, dia sholat benar-benar sesuai dengan apa yang ada di dalam hadis-hadis Nabi, tata cara sholatnya Masya Allah, dari takbirnya sampai salamnya luar biasa, ya sama persis dengan sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Masya Allah baik sekali sholatnya, ya secara zahir. Tapi ternyata dia mengerjakan sholat tersebut, ya tidak ada keikhlasan, tidak ada niat harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah, tapi dia niatkan untuk mendapatkan ya pujian atau mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia, ya maka amalan tersebut tertolak sebaik apapun amalan tersebut. Jadi dua syarat ini harus terpenuhi. Dan dua syarat ini ya ini dikumpulkan dalam satu ayat. Dalam satu ayat, dan ayatnya mudah kita hafal, yaitu ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Ayat yang ke-110 dari surat Al-Kahfi, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kata Allah, barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah nanti pada hari kiamat, ya, maka hendaknya dia mengamalkan amalan yang baik dan tidak mensekutukan ya Allah dengan sesuatu apapun. Di situ mengamalkan amalan yang baik, para ulama menjelaskan yaitu amalan yang baik tidak dikatakan amalan itu amalan yang soleh, amalan yang baik, kecuali ya amalan tersebut harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksud amalan yang baik di sini yaitu sesuai dengan petunjuk Rasulullah, dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadahnya. Maksudnya adalah ikhlas, ikhlasun niyah. Dia mengharap pahala dari Allah ya dalam mengamalkan amalan tersebut. Dan juga dua syarat tersebut dikumpulkan dalam satu ayat dalam surat Al-Mulk, surat Tabarakalladzi, ya ayat yang kedua. Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Allah ini ingin menguji kalian, mana di antara kalian yang paling baik amalannya. Mana sih hamba-hamba Allah yang paling baik amalannya? Para ulama menjelaskan amalan yang paling baik itu apa? Kriterianya, maka para ulama menjelaskan dua tadi. Amalan yang paling baik yaitu akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang ikhlas karena Allah dan amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka amalan tersebut ya menjadi amalan yang baik.
Kalau salah satu dari dua ini hilang, maka tidak bisa dikatakan amalan soleh di dalam Islam. Jadi ya kaum muslimin Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum jami'an, jadi hadis ini ya menunjukkan kepada kita salah satu syarat dari dua syarat diterimanya amal ibadah. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan amalan itu ya dikatakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah, ya sesuai dengan petunjuk Rasulullah kalau ya tidak menyelisihi salah satu dari 6 hal. Jadi dalam beramal itu tidak boleh menyelisihi 6 hal ini. Yang pertama, ya ini penting. Yang pertama yaitu waktu. Jadi waktu ya, ini sudah amalan-amal ibadah itu waktu sudah ditetapkan. Maka tidak boleh kita menyelisihi waktu yang sudah ditetapkan oleh syariat. Contoh apa, Pak? Salat, ya salat, puasa, haji itu sudah ada waktunya. Ya, salat ya. Misalnya kita salat sebelum waktunya, diterima atau tidak? Tidak. Dengan sengaja, ya dia dengan tahu keadaan, tahu ini belum waktu sholat, kemudian dia sholat, misalnya maghrib misalnya belum matahari terbenam, dia matahari masih ya masih belum tenggelam, dia sholat misalnya, maka tidak sah sholatnya karena menyelisih waktu. Puasa misalnya, Ramadan repot kalau puasa, ya puasa wajibnya diganti puasa nanti bulan Syawal saja. Jadi puasa sebulan penuh bulan Syawal. Bukan karena uzur, karena apa, tidak. Ya. Ini menyelisihi waktu yang sudah ditetapkan, maka tidak boleh. Zakat misalnya, zakatul fitr sudah ditetapkan waktunya setelah selesai bulan Ramadan, ya. Setelah selesai bulan Ramadan, sebelum manusia selesai mengerjakan sholat Idul Fitri. Ya. Kalau zakatnya nanti setelahnya, maka tidak boleh. Jadi tidak boleh menyelisihi waktu. Yang kedua yaitu tempat. Karena ada ibadah-ibadah yang tempatnya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Misalnya haji. Haji itu tempatnya sudah ditentukan di mana? Ya, di Mekah. Di Ka'bah, Baitullahil Ka'bah. Ya. Maka kalau ada orang haji, ya, dia tawaf ya di mana-mana, tapi bukan di Ka'bah. Misalnya dulu pernah ada, Pak, ya, haji diganti bukan di Mekah tapi di tempat yang lain. Maka tidak diterima. Tidak diterima, ya. Walaupun dia ikhlas, tapi dia menyelisihi yaitu dalam hal tempat. Dalam hal tempat. Misalnya iktikaf. Ya, dianjurkan, disyariatkan iktikaf. Iktikafnya di masjid. Kemudian misalnya dia iktikaf di gunung misalnya, ya maka ya tidak diterima. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu jenis. Ada ibadah-ibadah yang jenisnya itu sudah ditentukan. Contohnya apa, Pak? Contohnya berkorban. Berkorban itu jenisnya sudah ditentukan, ya. Apa? Kambing, sapi, unta. Kalau misalnya ada yang berkorban dengan hewan yang lain misalnya, maka tidak diterima. Ya, karena jenisnya menyelisihi ya, jenis yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Kemudian yang keempat, bilangan, jumlah. Banyak ibadah-ibadah yang bilangannya itu sudah ditentukan. Contohnya sholat, ya isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat sudah ditetapkan. Ya, maka tidak boleh kita merubah-rubah, ya. Mengadakan sesuatu yang baru yang jumlahnya menyelisih. Misalnya maghrib tuh lagi nggak capek, kok isya lagi capek, ya. Kalau maghrib ya sudah 4 saja, nanti isyanya 3 misalnya. Subuhnya ini lagi seger-segernya bangun tidur, masa cuma 2, kemudian misalnya dia 4 subuh 4 rakaat, ya. Maka tidak sah. Ya, karena bilangannya, jumlahnya menyelisihi syariat. Yang kelima yaitu tata cara. Jelas ini tata cara. Ya, salat misalnya sudah tata caranya sudah ditetapkan oleh Rasulullah, ya, dimulai dari takbiratul ihram, ya, kemudian berdiri, ruku', i'tidal, sujud dan seterusnya sampai salam. Kemudian misalnya dia memodifikasi tata cara ibadah, misalnya dia rukuknya duluan,
rukuknya terakhir, sujud dulu baru rukuk misalnya dan seterusnya, ya maka tidak sah. Atau haji misalnya dia kalau ini dulu tawaf dulu nanti barengan, misalnya dia wukuf dulu di Arafah mumpung kosong misalnya, ya caranya dibolak-balik, maka tidak sah. Kemudian yang terakhir yaitu sebab karena ada beberapa ibadah yang ada sebabnya, ya maka tidak boleh kita membuat ibadah dengan sebab-sebab yang kita ada-adakan. Contoh misalnya ada sholat tahiyatul masjid. Kita sholat tahiyatul masjid karena ada sebabnya apa? Masuk masjid. Kemudian misalnya kita mengadakan sesuatu sebab yang lain, misalnya saya masuk gitu, setiap masuk itu tahiyah, misalnya sholat 2 rakaat untuk seperti tahiyatul masjid, maka tidak boleh, ya tidak boleh. Atau kita melakukan ibadah tertentu, misalnya setiap bersin kemudian sholawat misalnya, karena sholawat itu bukan sebab karena misalnya bersin itu bukan sebab kita membaca sholawat, kita mengada-ngadakan, maka ini tidak boleh, ya ini tidak boleh. Jadi 6 hal ini harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam: waktu, tempat, jenis, bilangan, tata cara, sebab. Ini kalau salah satunya menyelisihi, ya maka termasuk kategori hadis yang kita baca, maka amalannya tertolak. Kemudian ya kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Hadis ini menunjukkan kepada kita satu kaidah yang besar. Ya, ini kaidah besar, ya bisa kita praktekkan dalam segala hal. Apa kaidah tersebut? Yaitu kaidah yang disampaikan oleh para ulama, al-aslu fil ibadati al-man'u. Hukum asal pada ibadah itu terlarang. Jadi pada asalnya ibadah itu terlarang, sampai ada dalil yang memerintahkan untuk melakukan ibadah tersebut. Jadi kita melakukan ibadah, semua ibadah yang kita lakukan harus ada dasar dalilnya. Karena kalau tidak ada perintahnya, tidak ada dalilnya, tidak ada syariatnya dari Al-Quran maupun hadis, maka tidak boleh kita melakukan itu dengan niatan ibadah. Karena pada asalnya ibadah itu terlarang. Ya. Kecuali ada dalil yang memerintahkan, yang mensyariatkan, maka ya ibadah tersebut disyariatkan. Kita belajar menuntut ilmu, banyak dalil mensyariatkan, mewajibkan kita mengerjakan sholat 5 waktu, sholat ba'diyah, qobliyah, ya itu banyak dalil yang memerintahkan, yang menganjurkan, maka kita kerjakan. Tapi kalau tidak ada dalil, ya maka pada asalnya sesuatu tersebut terlarang, ya terlarang. Jadi kalau kita ibadah, ya ada dasarnya, ada dalilnya. Kemudian kebalikannya, ya al-aslu fil adati al-ibahah. Hukum asal pada adat istiadat itu boleh, itu halal, dibolehkan, sampai ada dalil yang mengharamkan. Ini bedanya. Jadi kalau ibadah asalnya itu apa, Bu? Haram, tidak boleh, terlarang. Kalau adat itu di luar ibadah. Jadi aktivitas manusia ini di dalam hukum syariat itu dibagi 2, ibadah dan adat. Kalau adat, aktivitas di luar ibadah itu pada asalnya boleh. Mau ngapain boleh. Mau olahraga ini, mau olahraga itu, mau mengadakan kegiatan, mau apa ini boleh. Adat-adat semua, ya tradisi itu boleh semuanya. Kecuali ada dalil yang mengharamkan, maka baru kita katakan itu tidak boleh karena ada dalil yang mengharamkan. Selama tidak dijumpai dalil yang mengharamkan, yang melarang suatu adat, ya suatu kebiasaan, maka sesuatu tersebut boleh. Dalam hal ini masuk makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, semua makanan, semua minuman boleh, halal, sampai ada dalil yang mengharamkan. Homer haram karena ada dalil yang mengharamkan. Ya. Daging babi haram karena ada dalil yang mengharamkan. Tapi kalau tidak ada, ya daging ayam, daging sapi, tidak ada dalil yang mengharamkan, maka halal boleh. Ini bedanya, ya hukum asal ibadah dan hukum asal
adat. Kalau ibadah itu terlarang asalnya, kalau adat itu ya boleh dan halal. Kemudian ya kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, dalil dari kaidah ini ya bahwasanya asal pada suatu ibadah itu terlarang, adapun adat istiadat itu dibolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia pernah bersabda, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fasya'nukum." Kalau perkara itu berkaitan dengan dunia kalian, maka itu terserah kalian. Kalian boleh, terserah kalian. Kemudian wa in kana syai'un min amri dinikum fal amru ilayya. Tapi kalau perkara tersebut adalah urusan agama, urusan ibadah, urusan agama, maka dikembalikan kepada saya, kata Rasulullah. Dikembalikan kepada saya. Jadi ada tuntunan dari Rasulullah atau tidak. Suatu ketika juga tatkala para sahabat itu berinovasi dalam menanam kurma, entah itu di cangkok apa di apa begitu. Ya, yang Rasulullah kurang tahu ilmu tentang hal tersebut, tentang tanam menanam dan yang lainnya. Maka tatkala melihat para sahabat melakukan inovasi dalam bercocok tanam, maka Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian, maka nggak apa-apa, terserah. Inovasi dalam bertanam, bekerja dan yang lainnya boleh, ya, dibolehkan. Tapi tidak boleh dalam urusan agama, karena urusan agama itu adalah urusan taufiki. Ya, kita harus tunduk ya terhadap wahyu, terhadap Al-Quran, terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sana ada kaidah yang lain. Ini kaidah luar biasa. Kaidah luar biasa yang perlu kita hafalkan, tanamkan, yaitu laukana khairan lasabakuna ilaih. Jika sesuatu itu baik dalam agama, maka tentu sudah ada pendahulu kita, para sahabat Rasulullah atau para sahabat pasti melakukan hal tersebut. Jika sesuatu itu baik dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, maka pasti sudah ada riwayat ya yang para sahabat atau Rasulullah atau para sahabat itu melakukan hal tersebut. Tapi selama sesuatu tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, satupun dari para sahabat, maka jelas bahwasanya sesuatu tersebut bukan kebaikan, bukan dari bukan dari agama, bagian dari agama. Laukana khairan lasabakuna ilai. Jika seandainya itu baik, ya, maka sudah barang tentu para sahabat sudah melakukannya terlebih dahulu sebelum kita. Karena para sahabat adalah orang yang lebih semangat dan paling semangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dalam melakukan ibadah-ibadah. Baik kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Poin yang terakhir, faidah pelajaran yang terakhir yang kita sampaikan, yang dapat kita ambil dari hadis yang kita baca ini, yaitu hadis ini menunjukkan kepada kita haramnya, terlarangnya, tercelanya sesuatu yang baru dalam urusan agama, atau di dalam bahasa syariatnya yaitu bid'ah, atau melakukan sesuatu yang baru dalam urusan agama yang tidak pernah dilakukan, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis tadi Rasulullah mengatakan fahuwa raddun, sesuatu tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalil yang menguatkan akal hal ini, haramnya mengadakan sesuatu yang baru, banyak. Jadi antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas, yang merupakan ayat yang menjadi kabar gembira bagi kita sebagai seorang muslim, yang menjadikan orang-orang non-muslim itu iri dengan ayat tersebut, yang menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi itu iri kepada kaum muslimin dengan ayat tersebut yang Allah turunkan untuk orang-orang yang beriman, yaitu ayat ketiga dari surat Al-Maidah. Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama Islam
telah sempurna, telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat tersebut turun kepada kaum muslimin. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi mereka iri, ya. Mereka iri karena Allah menegaskan agama Islam ini sempurna. Bukan agama mereka, tapi agama Islam. Dan konsekuensi dari kesempurnaan Islam ini karena sudah sempurna dan semua yang membuat tatanan, ya, syariat ini adalah Allah, maka tidak lagi butuh tambahan pengurangan dari manusia. Tidak perlu kita melakukan tambahan, memberikan tambahan, merevisi misalnya. Oh, ini syariat ini nggak benar, ini harus diganti, nggak cocok ini nggak. Dan syariat Islam, wahyu dari Allah itu cocok dan maslahat untuk diterapkan kapanpun dan dimanapun. Kapanpun dan dimanapun. Karena ya sebagian kita sebagian orang ya bahwasanya syariat Islam ini hanya cocok untuk orang-orang Arab misalnya, atau untuk zaman dahulu, zamannya Rasulullah, dan tidak lagi cocok baik untuk zaman kita sekarang atau di luar Arab. Maka ini tidak benar. Ya, agama Islam ya telah sempurna. Dan Rasulullah SAW yang menegaskan di dalam banyak hadis, di antaranya yang sering kita dengar dalam khutbatul hajah, Rasulullah bersabda, fa inna asdaqal hadits kitabullah, bahwasanya perkataan yang paling benar adalah perkataan Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah SAW. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan perkara yang paling jelek dalam agama adalah perkara-perkara yang baru, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dan semua yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap sesuatu yang baru itu adalah sesat, adalah buruk. Ya, maka tidak ada ya yang bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah yang tidak ada. Ya, kullu bid'atin dhalalah, kata Rasulullah. Setiap sesuatu yang baru dalam urusan agama itu semuanya tercela, semuanya tertolak. Dan Rasulullah SAW memberikan wasiat yang sangat luar biasa. Tatkala Rasulullah memberikan wasiat tersebut, itu sampai Rasulullah itu memerah, seakan-akan merasakan ini adalah wasiat perpisahan dari Rasulullah. Sampai ya para sahabat itu diam, tidak ada yang bergerak sedikit pun. Bahkan diriwayatkan seandainya ada burung yang hinggap di badannya para sahabat, maka burung itu tidak akan terbang. Apa yang disabdakan Rasulullah begitu ingin Rasulullah menekankan dengan nasihat tersebut. Rasulullah mengatakan, fa'alaikum bisunnati fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Wahai umatku, wahai para sahabat, nanti setelah saya meninggal, kalian akan mendapati perselisihan yang sangat banyak, perbedaan pendapat yang sangat banyak. Ya. Kalian akan mendapatkan percekcokan, perbedaan, perselisihan yang sangat banyak dalam urusan agama. Kemudian apa wasiatnya Rasulullah? Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk memegang sunnahku, memegang ajaranku. Ya. Wa sunnati khulafair rasyidin, dan pegang sunnahnya para khulafair rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pegang sunnah mereka. Ya. Maka barang siapa memegang sunnah mereka, sunnahnya Rasulullah dan para sahabat, maka dia tidak akan tersesat. Dia akan terus berada di jalur yang benar. Walaupun orang-orang itu menganggapnya salah, walaupun itu adalah pilihan minoritas dan yang lainnya, tapi selama itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah, maka dia berada di atas kebenaran. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian jauhilah oleh kalian yaitu perkara-perkara yang baru dalam urusan agama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengadakan sesuatu yang baru, menambah-nambahi syariat yang sudah Allah sempurnakan ini, konsekuensinya sangat bahaya. Yang pertama, dia mendustakan ayat tersebut. Dia mengingkari ayat tersebut. Karena dia menambahkan seakan-akan Islam ini belum sempurna. Kemudian yang kedua, ya dia secara tidak sengaja dia menuduh Rasulullah dengan tuduhan yang jelek, yaitu khianat.
Kalau orang mengadakan sesuatu yang baru, Rasulullah tidak pernah mencontohkan, seakan-akan dia mengatakan ini belum disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah belum menyampaikan ini. Jadi secara tidak langsung itu menuduh Rasulullah khianat, Rasulullah menyembunyikan apa yang dia kerjakan itu. Atau ya, dia menuduh Rasulullah itu jahil. Rasulullah tidak tahu dengan amalan tersebut, amalan yang baru ya, yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah, kemudian dilakukan oleh manusia, maka seakan-akan dia menuduh amalan tersebut tidak diketahui oleh Rasulullah. Seakan-akan Rasulullah tidak mengetahui keutamaan ya perintah amalan tersebut, dan ini ya tuduhan yang sangat ya jelek kepada Rasulullah. Ya. Ini ya kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Hadis yang kelima yaitu peringatan dari Rasulullah SAW ya agar kita menjauhi perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Adapun dalam urusan dunia ya, urusan di luar ibadah, urusan di luar agama, maka ya bebas, diberikan kebebasan. Boleh halal selama tidak ada dalil yang mengharamkan atau melarang hal tersebut. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada 1-2 pertanyaan, kami persilahkan kalau ada. Kalau tidak ada, kita tutup. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya datang dari kebodohan saya pribadi. Astaghfirullah, subhanakallahumma bihamdika, astaghfirullah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.